Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarul Hadi, NIM 10542111017. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan keterampilan CSL, yaitu resusitasi cairan atau kanulasi vena perifer. Baik, adapun prosedur pemasangan dari keterampilan ini yaitu kita menyuntikkan melalui vena superficial, yaitu bisa pada bagian lengan, pada bagian tungkai ataupun bagian leher. Jadi adapun tujuan dari keterampilan ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui indikasi pemasangan kanulasi vena perifer. Kemudian yang kedua yaitu untuk menyiapkan alat dan bahan dalam pemasangan infus. Kemudian selanjutnya yaitu untuk menentukan jenis cairan yang akan kita gunakan dalam resusitasi cairan. Kemudian kita melakukan pemasangan infus. Kemudian setelah itu kita melakukan fiksasi pada kanulasi vena perifer. Adapun indikasi yang saya maksud tadi yaitu baik yang pertama untuk resusitasi, kemudian kedua yaitu pasien selain dengan resusitasi, kemudian sebagai transportasi obat-obatan, kemudian sebagai nutrisi, kemudian juga sebagai persiapan operasi. Baik, yang pertama yang kita harus lakukan yaitu kita menilai dulu breathing dan airway-nya. Kemudian setelah itu kita mempersiapkan alat dan bahan, yaitu yang pertama manikin khususnya pada bagian tangan, kemudian pada yaitu tourniquet, kemudian handscoon, kemudian larutan desinfektan yaitu alkohol, kemudian spoit 1 cc, kemudian lidocaine 2 cc, kemudian infus set atau transfusi set yaitu seperti larutan intravena. Larutan intravena seperti RL dan D5 koloid. Kemudian kateter infus yaitu bisa 18G, 20G maupun 22G. Kemudian label, kemudian salep antibiotik, kemudian plester, kemudian kasa steril, kemudian wastafel untuk mencuci tangan. Adapun pra pemasangan pada keterampilan yaitu kita menyambungkan dulu infus dengan cairan intravena dan kita pastikan tidak ada udara dalam selang. Kemudian kita melakukan penilaian pada vena yang akan dipilih. Kemudian kita pilih tempat yang paling distal untuk menjaga potensial yang lebih proksimal. Kemudian kita pilih di bagian ekstremitas yang non-dominan dan jangan menginsersi pergelangan atau di bagian antekubiti. Kemudian kita cuci tangan dengan memasang handscoon. Setelah itu kita memasang tourniquet pada pasien. Kemudian kita melakukan disinfektan pada daerah yang akan kita pasang infus. Kemudian pada pasien sadar kita bisa melakukan anestesi lokal. Kemudian kita memposisikan bevel kateter intravena, yaitu kita menghadapkan ke atas, kita pegang di antara ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian kita memegang kateter dalam bentuk sudut 45 derajat. 45 di atas permukaan kulit, yaitu di jaringan di bawahnya menuju vena tapi tidak menembus di venanya. Kemudian kita posisikan kateter lebih rendah hingga hampir sejajar dengan permukaan kulit. Kemudian kita gerakkan di ujung jarum sampai melewati secara langsung. Kemudian kita dorong kateter memasuki vena. Dengan pelan-pelan kita pastikan adanya aliran balik vena. Kemudian kita dorong kateter beserta mandirinya kira-kira sejauh 3-5 mm untuk memastikan kateter yaitu telah memasuki lumen vena. Kemudian kita tarik secara pelan mandirin keluar sampai menyentuh di bagian kulit. Kemudian buang mandirin bekas pakai ke dalam pembungkus kateter yang tadi. Kemudian setelah itu kita lepaskan tourniquetnya. Kemudian kita hubungkan kateter infus. Setelah itu kita bilas tangan cairan intravena. Dan kemudian kita bersihkan bila ada sisa darah. Kemudian
keringkan dengan kasa steril agar plester dapat melengket. Kemudian kita gunakan 2 plester. Baik yang plester pertama itu untuk memfixasi kateter dengan satu untuk memfixasi kateter di bagian atas. Kemudian yang satunya itu kita menggunakan untuk selang infus di bagian bawah, tentunya dengan cara kupu-kupu. Kemudian kita pasangkan label dengan menuliskan tanggal pemasangan, ukuran kateter, dan inisial yang menginfus atau memasang infus. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan tindakan pasca pemasangan, yaitu memberitahukan pasien untuk menghindari gerakan yang tidak perlu digerakkan. Kemudian kita tulis di status pasien, yaitu berupa tanggal pemasangan, kemudian ukuran kateter yang dia pakai, kemudian inisial yang memasang infus, kemudian tempat insersi. Kemudian kita berikan toleransi pasien dan respon terhadap terapi. Kemudian setelah itu kita melepaskan handscoon dan kita mencuci tangan. Kemudian kita rapikan alat yang kita telah pakai. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.